saja. Ini aku tidak salah lihat, bukan? Luar biasa. Salut, salut. Baru kali ini aku melihat perhelatan sebesar dan sekelas internasional dengan kearifan lokal Indonesia. Kalian mengerti kan maksudku? Ya, itu loh, pawang hujan. Sebentar. Tapi kok itu masih tetap saja hujan. Oh, apa dia gagal? Duh, jangan malu-maluin deh. Oh, bukan. Dia itu sedang menenangkan hujan. Apa kalian pernah melihat pawang hujan beraksi? Atau mendengar bagaimana mereka melakukan banyak cara untuk menghalau awan hitam? Kabarnya bahkan ada yang tidak boleh mandi. Atau harus melemparkan celana dalam ke atas genting supaya hujan tidak turun. Bawang merah dan cabai pun juga bisa menjadi perantara apabila ditusukkan ke tusuk sate dan ditancapkan di atas tanah atau media lainnya. Tapi itu artinya melawan Gusti Allah. Wak Jamil di kampungku paling keras teriak persoalan ini. Katanya itu sama saja dengan tidak menerima apa-apa yang sudah diatur Tuhan. Tidak tahu diri. Pikir bakalan sangat sensitif jika sudah membahas persoalan ini. Apalagi kalau aku tulis di medsos. Duh, dijamin deh jempol netizen lebih gesit dari kecepatan kuda. Contohnya saja soal kecil waktu aku mengomentari penampilan idola netizen yang jasnya miring sedikit. Komentar balasan justru bukan kudapat dari sang idola, melainkan dari penggemar fanatik yang rela membela idolanya mati-matian. Siap perang kata-kata sampai menantang segala. Kurasa pergeseran kekuatan suara politik juga dipengaruhi jempol netizen ini loh. Aku yakin soal pawang hujan ini bisa viral juga karena netizen. Andai semua netizen memiliki akses terbatas untuk memberi komentar, pasti nggak bakal seheboh ini deh. Aku ingat sesuatu. Bukan soal menghentikan hujan, tapi sebaliknya. Suatu hari di perkampungan nenekku kemarau betah sekali menyembah. Masyarakat sudah mulai gelisah dengan cuaca panas, persediaan makanan yang menipis, dan sawah ladang yang mengering. Nenek bilang, apabila kemarau betah sekali melanda ini, akan ada upacara untuk memanggil hujan. Mayoritas penduduk di sana semuanya petani. Mereka menggantungkan penghasilannya dari hasil tani. Kalian bisa bayangkan bukan apa jadinya jika panen melulu gagal, sementara kebutuhan hidup
terus mendesak. Suatu kali pernah dilakukan upacara ini menggunakan boneka cincong. Harus ada boneka itu untuk menjadi perantara memanggil hujan. Itu dimulai dari Rantasi, leluhur di desa ini. Rantasi yang gagal mengajak masyarakat untuk mencari mata air, menemukan cara lain agar masyarakat mau berkumpul dan melakukan ritual sesuai dengan petunjuk yang didapatkannya lewat tirakat tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Dalam pertunjukan itu, masyarakat harus melakukan ritual dengan media cincong. Ya, aku ingat lagi. Suatu kali aku pernah mengikuti ritual itu. Waktu umurku masih kecil, aku tidak tahu apa yang sedang mereka lakukan. Yang ku tahu, boneka cincong itu tampak menyeramkan. Aku sempat dikejar boneka itu. Ya, asal kalian tahu, boneka itu akan mengejar orang-orang yang tidak percaya pada saat menyaksikan pertunjukan itu. Cincong, cincong, bilguna bilembayu, salalala lembut, lembute angge dani. Ayah pengantin anyar, ayah pengantin anyar. Lili lili pring, denok simpring ngaliro. Mas borojol gedok, mas borojol gedok. Lir 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 guling, guling esuk makaton. Gelang gelang layone, layoni sukma maukum, maukum mengundang dewa, angin sukma. Bidadari lagi teka, bidadari lagi teka. Jaru jaranti kami junjang kami loko, pajulo julo temu bumiring mandaloko. Jaru jaranti kami junjang kami loko, pajulo julo temu bumiring mandaloko. Begitu nyanyian cincong yang dinyanyikan oleh Sinden. Para penabuh alat memainkan alatnya. Ada yang memukul-mukul buyung dengan hit yang atau kipas yang terbuat dari bambu. Ada yang memukul bokor dari kuningan dengan 2 buah ruas kayu. Aku dan kakakku diam-diam menikmati pertunjukan itu. Alunan musik antara pukulan kayu di bokor, nyanyian sinden, dan gerakan mereka sekecil apapun terasa menggugah. Menurut teori, mendengarkan musik juga bisa mempengaruhi kesehatan loh. Kesehatan fisik dan mental. Pikiran kita akan terselaraskan. Rasa sakit juga bisa menghilang. Energi dalam tubuh juga bisa tersalurkan. Menurut kalian, apa sih
yang paling terpengaruh saat mendengar musik? Kalau menurutku sih, alunan dalam musik itu, apapun musiknya. Kakakku pernah bilang, orang bisa tren saat memainkan musik. Asyik bukan? Musik dalam ritual itu pun sangat menarik. Seperti ada perasaan lain. Seperti berada di dunia berbeda. Ibu Nawita yang menjadi bulu berada di tengah halaman. Tampak olehku, ia memangku boneka sambil memasuki tempat ritual berlangsung. Di atas tikar telah tergelar sesajen parukuyan lengkap dengan kemenyan, telur asin, tumpeng kecil, cerutu, gula batu, kue-kue, kembang rampe 7 warna, dan macam-macam lagi yang aku tak bisa ingat semuanya. Bidadari lagi TK, bidadari lagi TK. Jaru jaranti kami junjang kami loko, pajulo julo temuku miring mandaloko. Jaru jaranti kami junjang kami loko, pajulo julo temuku miring mandaloko. Seperti itu lagu yang dinyanyikan Sinden. Jin Cowong mulai bergerak-gerak. Semakin lama, semakin tidak beraturan. Bayangkan, aku yang awalnya menghikmati pukulan kayu di bokor dan nyanyian sinden, jadi keheranan. Konon, katanya roh leluhur sedang memasuki boneka Cing Cowong. Aku tidak percaya. Bagaimana caranya bisa masuk seperti itu? Apa? Kalian bilang apa tadi? Tidak. Jangan bilang aku tidak percaya dengan adat. Aku masih kecil waktu itu, tidak mengerti hal-hal semacam ini. Namanya juga anak kecil toh. Sekarang sekarang kalian penasaran ya? Kepo deh. Pada saat itu aku sempat berbisik pada kakakku. Pertunjukan ini aneh dan tidak masuk akal. Lalu aku iseng komat kamit, Cing Cowong, ala canting badan bubu, Cing Cowong, kepala canting badan bubu. Tiba-tiba boneka Cing Cowong itu mengejarku. Lihat. Dia menyeringai, matanya seperti hidup. Ya Tuhan, kupikir Cing Cowong tidak akan bereaksi seperti itu. Nek, tolong, kakak, tolong aku. Aku pun mendekatkan badan ke kakak di dekatku. Nek, tolong Nek, kakak, tolong aku. Nenek yang berada di tengah halaman mendekati aku. Kamu bilang apa tadi?
Tidak boleh begitu. Percaya. Kamu harus percaya. Kamu tidak boleh mengolok-olok Cincowong. Tapi nenek, tolonglah nek. Usir boneka itu. Jauhkan dia dari aku. Aku percaya. Ampun. Maaf Cincowong. Ibu Nawita dan kedua asistennya memegang kembali boneka Cincowong itu. Kepala boneka Cincowong dari batok kelapa dihiasi lukisan berhias. Diberi baju warna kuning. Dipasangkan sampur di badannya yang terbuat dari bambu. Dan dipasangkan bunga Kamboja di lehernya. Suasana malam hari di tengah halaman terasa mistis. Kupikir akan lebih menyeramkan ketika boneka Cincowong itu mulai bergerak-gerak. Ritual diakhiri dengan saweran bunga Kamboja yang dicampur dengan air. Diciprat-cipratkan ke arah penonton. Hujan! 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 Ya, memang kita harus percaya kepada Tuhan. Namun, ada makhluk lain, dunia lain, yang kita tidak bisa melihatnya dengan kasat mata. Makhluk yang juga ciptaan Allah. Untung saja waktu itu aku segera ditolong. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan kurasakan ketika boneka Cincowong itu terus mengejarku. Sejak saat itu, aku kapok, tidak menghargai adat atau hal-hal yang tidak masuk akal. Kita kembali membahas wanita yang berada di TV. Hei, lihat itu. Singing bowl. Itu biasa dipakai untuk meditasi. Orang-orang juga biasanya memakai itu untuk melakukan terapi pengobatan. Aku juga pernah melakukan meditasi dengan singing bowl itu. Frekuensi dalam tubuh bisa terselaraskan, kata guruku. Mungkin itu pula yang berusaha dilakukan perempuan di dalam TV ini.